Permata dalam karung lusuh. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang lelaki tua bernama Bahjah. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, dan rumahnya hanya gubuk bambu yang telah rapuh dimakan usia. Namun, dalam kesederhanaan yang mungkin bagi banyak orang tampak menyedihkan, Bahjah hidup dengan ketenangan yang tak bisa dibeli dengan emas. Setiap subuh, ia adalah orang pertama yang datang ke masjid. Ia membersihkan lantai dengan tangan renta, mengisi waktu luangnya dengan membaca ayat-ayat suci dan berzikir di bawah pohon tua di samping gubuknya. Anak-anak sering mengejek, itu orang miskin yang tak punya apa-apa, hanya bisa berdoa. Orang dewasa pun tak jauh berbeda, mereka memandang Bahjah sebagai simbol kegagalan hidup. Suatu hari, datang seorang pedagang kaya dari kota bernama Umar. Pakaiannya mahal, kudanya gagah, dan di pinggangnya tergantung kantong penuh dinar emas. Umar datang ke desa untuk berdagang dan membeli hasil bumi, namun ia juga senang memamerkan kekayaannya. Melihat Bahjah duduk bersandar di depan gubuknya, Umar merasa geli. Ia menghampiri dan berkata, "Wahai orang tua, mengapa engkau hidup seperti ini? Tidak malukah engkau menjadi beban masyarakat? Jika Tuhanmu mencintaimu, tentu engkau tidak akan semiskin ini." Bahjah tersenyum lembut, tidak marah. Ia menjawab, "Wahai Tuan yang terhormat, aku hidup dalam kesederhanaan karena dunia ini hanya sementara. Aku tidak takut miskin, karena aku takut kepada kekayaan yang membuatku lupa pada Allah. Bila aku dicintai oleh manusia, itu belum tentu pertanda kebaikan. Tapi bila aku dicintai oleh Allah, maka itu cukup bagiku." Umar tertawa sinis. Ia meninggalkan Bahjah sambil menggeleng-gelengkan kepala. Malam itu, Umar tertidur di rumah penginapan desa. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di padang luas, sendirian. Lalu datang seorang lelaki bercahaya, wajahnya bersih, dan sorot matanya penuh rahmat. Umar gemetar dan bertanya, "Siapa engkau, wahai Tuan?" Lelaki itu menjawab, "Aku adalah Muhammad, Rasulullah. Tidakkah engkau tahu bahwa ada di desa ini seorang kekasih Allah bernama Bahjah? Dia miskin di dunia, tapi mulia di langit. Engkau telah merendahkannya, padahal Allah meninggikannya." Umar terbangun dengan tubuh penuh keringat. Ia menangis, hatinya gemetar. Segera ia mengambil wudhu dan salat malam, memohon ampunan atas kesombongannya. Keesokan paginya, Umar mendatangi gubuk Bahjah. Ia jatuh bersimpuh di hadapan lelaki tua itu, air matanya mengalir. "Ampunilah aku, wahai orang yang dekat dengan Allah," katanya lirih. Bahjah mengangkat tangannya dan meletakkannya di kepala Umar, "Kekasih Allah tidak menyimpan dendam. Yang aku inginkan darimu hanya satu, gunakan hartamu untuk kebaikan, dan jangan pernah lagi merendahkan seorang hamba karena pakaian atau tempat tidur."